Juga faktor yang penting juga adalah benar-benar motivasi, ambisi. Saya awal mula ngeliat fisika tuh emang susah banget. Terus saya minta bimbingan ke Ustadz awalnya gitu, buat biar bisa nih fisika. Ya, Sempat dimentorin sama Fikri. sempet gitu. Masya Allah. Ya kalau teman-teman belum tahu siapakah Fikri Makarim itu, jadi alhamdulillah gitu ya. Albina pernah menorehkan prestasi internasional di bidang fisika itu 2 kali. Awalnya saya emang gak niat ke SNK. Oh gitu. Gara-gara ya saya track record saya kan pas tahun kemarin 31 rankingnya selama berapa menit. Jadi 20 hitungannya menit. 20 menit internet down. down. Jadi ya nggak bisa. Ya udah nggak tahu tuh mereka ngapain. Ubed kan? Ubay Yang sama Faras. Farhas. Dan alhamdulillah satu Satu masuk di lolos ke antaranya nasional. lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi warahmatullahi di Albina Talk Show yang sebuah podcast yang menyediakan tontonan-tontonan menarik gitu ya, dan menyebarluaskan secara luas perspektif bagaimana Albina ke masyarakat luas gitu. Alhamdulillah Albina Talks episode kali ini kembali lagi Ani ngobrol sama salah satu santri yang berprestasi di Albina dan juga salah satu ustadz yang membimbing santri berprestasi ini. Ya, ahlan wa sahlan Ustadz Deden dan Izan. Iya, ahlan wa sahlan. Iya, ahlan wa sahlan. Ustadz Afwan, Izan juga. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol nih kita perkenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Kalau Ustadz Deden tuh di Albina sebagai apa, Ustadz? Ya, alhamdulillah di Albina saya sendiri sejak tahun 2012 diamanahi untuk mengajar fisika di SMP dan SMA. Untuk tahun ini di SMP-nya di kelas 8 putra seluruhnya, dan juga di kelas 12 syar'i, kelas 12D dan di kelas 12E, serta di luar KBM diamanahi juga sebagai pembina SC SMA. Wajib, Masya Allah. Tidak hanya ngajar santri-santri SMA, tapi Ustadz juga ngajar santri SMP ya. Itu challenge-nya amat sangat luar biasa itu. Berbeda itu sirkulasinya. Kalau Izan, boleh diceritakan background Izan, terus gimana Izan sekarang? Background ya. Ya mulai tahun 2016. Oke. Saya jadi santri di Albina. Ya nyampe sekarang. Kalau nggak salah ente jadi santri itu di saat itu OSIS-nya megang Ani ya? Iya. Dan angkatan Izan ini angkatan terakhir yang mungkin dikenal sama angkatan ini, Ustaz. Dan alhamdulillah setelah kita ngelihat gitu, adik-adik kelas kita tuh Masya Allah prestasinya, dan kita ikut seneng gitu, ikut bangga, Masya Allah. Izan? Iya. Izan sekarang alhamdulillah prestasinya apa? Tahu ini prestasi. Prestasi dong. Yang harus disyukuri dong. Iya sih, kalau disyukurin. Ya apa namanya? Ya alhamdulillah aja masuk kompetisi sains nasional tingkat nasional cabang fisika. Cabang fisika. Masya Allah. Itu ente udah mengikuti lomba KSN ini baru pertama kali kah atau udah sebelumnya? Ini yang kedua kali. Sebelumnya kelas 10. Itu juga sebenarnya yang membuat saya tidak terduga-duga masuk nasional itu karena tahun sebelumnya saya ini kalau misalnya diperingkatin kabupaten saya ke 31. Jauh 31, dan teman saya yang seperjuangan yang dari Albina juga itu lebih tinggi dari saya 20-an. Oke. Tapi qadarullah sekarang yang masuk ini ente. Iya. Bukan temen ente nih. Bukan. Tapi di bidang yang sama juga, di bidang fisika. Di bidang yang sama juga. Masya Allah. Kalau misalnya peringkat saya keempat, kelima, kalau masuk nasional ya wajar-wajar aja mungkin. Kalau ini kan bener-bener orang juga ngeliat, banyak teman saya yang bilang kalau misalnya wah bener-bener gak nyangka banget nih, kok bisa gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah itu ba'dallah gitu ya. Ini juga termasuk juga salah satunya faktornya mungkin karena semangat dari Izan sendiri gitu ya. Betul. Akselerasinya cepat itu, Ustaz. Iya betul. Jadi pada dasarnya dalam kompetisi saya nasional ini, selain memang ya kemampuan tentu atau kecerdasan santri, juga faktor yang penting juga adalah
benar-benar motivasi, ambisi untuk bisa menjadi juara. Kalau misalkan dia atau santri memiliki ambisi yang tinggi, sehingga dia akan mencoba untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Jadi tidak hanya saat bimbingan saja sebenarnya. Jadi jika santri tersebut misalkan walaupun rajin mengikuti study club, tapi kalau dia hanya mengandalkan di sana, maka itu sangat kurang sekali. Nah, sedangkan jika santri memang dia itu selain mengikuti study club, dia memiliki ambisi, karena dengan ambisi itu tentu dia akan juga berusaha mengeluangkan waktu, meskipun mungkin tidak seluruh waktunya dihabiskan, ya setidaknya dia menyempatkan waktu untuk itu, sehingga akhirnya bisa. Jadi pada dasarnya sih memang dari sekian santri yang pernah saya bimbing, yang anak bimbing gitu, memang di awal memang seperti itu. Di awal tidak langsung tiba-tiba menonjol mudah, gitu ya? iya menonjol, mudah mengerjakan soal. Di awal itu ya biasanya kadang-kadang ya sering bilang juga bahwa Ustadz sepertinya saya kesusahan untuk mengerjakan soal. Jadi setiap kali mengerjakan soal yang baru, maka di situ seperti saya tidak bisa. Jadi saya bisa hanya mengerjakan ketika soal yang sudah pernah dikerjakan saja. Ya, terus kemudian saya bilang ya itu wajar di awal. Di awal memang seperti itu. Tapi ketika kita berusaha, ketika kita terus mencoba, insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa. Nah itu jadi ya intinya pada dasarnya selain juga kecerdasan tadi, yang faktor yang lain yang sangat penting adalah tadi adalah ambisi atau semangat juang yang tinggi. Dengan begitu dia tidak hanya belajar saat SC saja, tapi belajar di waktu yang lain juga. Amal Menyempatkan ini waktu. ditambah keberuntungan. Iya sih. Ya tentu kalau keberuntungan itu tentu itu adalah ya dari Allah maksudnya. Iya. Semuanya Iya. adalah rizki dari Allah tentu. Semuanya iya sih. Ya Masya Allah. Intinya adalah ya kalau kita kan harus berikhtiar dan berdoa gitu ya. Maaf. Mungkin kalau doa ya termasuk keberuntungan itu adalah salah satu jawaban dari doa kita kepada Allah. Iya. Dan ikhtiar tadi gitu ya, kayak ambisi kita dan semangat kita dalam explore hal-hal baru berkaitan dengan lomba ini juga itu salah satu faktor pentingnya berarti ya. Iya betul. Penting. Dan Izan ini memang salah satu santri yang memang mulai menggeluti fisika, sudah anak perhatikan dari kelas 7 Dari kelas 7. udah suka dengan fisika. Tapi sebenarnya gini Bang, Gimana apa tuh? namanya? Saya awal mula ngeliat fisika tuh emang susah banget. Terus saya minta bimbingan ke Ustadz awalnya gitu, buat biar bisa nih fisika. Tapi makin di sini makin suka, ya akhirnya coba deh ngedalam, siapa tahu bisa ikut lomba. Iya. Jadi intinya Izan ini termasuk santri yang berani gitu, San. Berani. Jadi berani untuk meminta kepada Ustadz. Jadi ya inilah gitu, meminta tambahan untuk belajar tambahan. Dan jujur jika ada santri yang semangat ya Pasti kita juga semangat senang. juga Iya, ya. semangat juga senang. Iya, Masya Allah. Ke Ustadz juga dulu ada Fikri Makarim, saya Ada juga Fikri sempat. juga betul. Fikri juga betul. Sempat dulu kelas 7 sama teman-teman saya juga. Berarti nanti termasuk dari dari tim belajarnya Fikri itu. Saya ya Sempat dimentorin sama Fikri. sempat gitu. Masya Allah. Ya kalau teman-teman belum tahu siapakah Fikri Makarim itu, jadi alhamdulillah gitu ya. Albina pernah menorehkan prestasi internasional di bidang fisika itu 2 kali. Yang pertama itu di bidang fisika untuk kelas SMP, untuk junior high school. Yang kemudian yang kedua itu adalah untuk di tingkatan senior high school. Yang alhamdulillah salah satu dari teman kita gitu Ustaz ya, yang tadi disebutkan gitu, Fikri itu meraih medali perak Ustaz ya? Perak di IPO, International Physics Olympiad. Masya Allah. Dan ente termasuk dari salah satu. Iya. Dan alhamdulillah memang sampai sekarang kita masih kontak dengan Fikri Makarim, dengan Kak Fikri Makarim, dan memang beberapa kali saya juga Ana juga meminta Bang Fikri untuk bisa mentransfer ilmunya ke Izan. Berarti Jadi udah ada. Ya, Berarti sering pernah ada mentoring kontak. juga dengan Fikri Ustaz. Iya, beberapa Sempat kali. pas sebelum Sempat pulang Online atau Online, tentu pas online. dia lagi kosong belum ada. Dia kan juga ngajar di lembaga-lembaga Iya, pelatihan olimpiade yang lain. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Emang alumni kita itu sebenarnya banyak yang berprestasi dan banyak juga yang aktif gitu ya. Tapi kadang kitanya aja yang kurang informasi gitu. Iya, betul. Masya Allah. Dan memang biasanya kalau Ana sendiri mengatakan ke santri itu, ya kalau misalkan sudah berhasil, ya kalau sudah berprestasi, tolong nanti ditransfer juga ke adik-adiknya ya gitu. Jadi kadang-kadang sering bilang kayak itu.
Intinya adalah saling menguatkan satu sama Saling lain, Ustaz ya. menguatkan. Teamwork ya. Karena emang nggak ada yang namanya Superman. Iya, Yang ada tuh super team gitu ya. Super team ya. benar. Nah, Zan, Ya. kayak tadi kan ente udah pernah mengalami KSN yang real gitu, maksudnya yang real adalah di venue ente KSN bareng-bareng gitu dengan rival-rival ente yang sekian banyak itu. Kemudian sekarang ini circumstancesnya berubah jadi online. Online. Ya. Ada keanehan nggak yang kayak ya kok jadi gini gitu? Wah, itu jelas banget sih. Maksudnya kalau dulu ya, saya niat lomba tuh bukan menang ada, tapi niat jalan-jalan itu gede banget. Pasti dong. Refreshing, ya hitungannya apa? Biar nggak bosen lah ya. Biar nggak gitu. bosan ngeliat, ya pokoknya kemana. Apalagi kalau misalnya kayak ke Bandung, kemana itu tuh bener-bener seneng banget lah. Walaupun KSNK ya, itu cuman ke Tambun Selatan doang itu udah seneng banget sih. Cara untuk ente menaikkan motivasi biar nggak demotivate gimana tuh? Pokoknya gimana ya? Kalau saya nih, saya tuh pokoknya kalau misalnya saya ceritain awalnya KSNK tahun ini, awalnya saya emang gak niat KSNK. Oh gitu. Gara-gara ya saya track record saya kan pas tahun kemarin 31 rankingnya. Iya. 31, terus saya lihat teman saya juga ada yang lebih hebat kan dari saya. Ya saya pokoknya intinya tahun ini, pas lomba kemarin, kalau misalnya ikut ya nggak, alhamdulillah ikut aja, tapi nggak ada niatan buat ini. Tapi kalau misalnya nggak ikut juga nggak apa-apa. Ya alhamdulillah pas itu emang 3 santri itu dari Putra semua. Oke. Dari situ saya belajar, tapi saya ngalamin banget tuh yang namanya beda jauh antara kemampuan saya kelas 10 sama kelas 11. Peningkatannya ada. Peningkatannya gitu, ada. signifikan ya? Jadi saya sedikit yakin kalau misalnya saya bakal lolos. Sedikit yakin tuh. Oke. Sedikit yakin. Oke, sedikit yakin aja sampai nasional, Ustaz. Masya Allah ya. Gimana kalau sangat yakin ya? Sedikit yakin, mungkin lebih keberuntungan tadi. Masya Allah. Jadi saya sebelum mulai kabupaten itu, saya sempat diajak, ini masih ada waktu kan beberapa menit, diajak sholat duha sama teman saya juga yang ikut. Dia bilang gini, saya juga awalnya tuh rada males lah itu kan, udah Malas untuk sholat duha. Iya, Oke. udah pengen mulai gini, tapi dia bilang mendingan sholat dipaksa daripada nggak sama sekali, gitu. Mendingan ibadah dipaksa daripada nggak sama sekali. Makanya yaudah saya ikut sholat duha, berdua doang tuh, sholat doa, ya alhamdulillah lolos Ke provinsi. provinsi. Nah gitu, dari provinsi saya juga awalnya sempet ya ini mah udah mimpinya udah selesai palingan, cuma nyampe sini doang. Gak mungkin lagi nyampe nasional. Ya udah tapi yang bikin saya naik gitu motivasinya gara-gara oh iya udah nyampe provinsi nih, dikit lagi nasional. Sayang banget, maksudnya udah mau lolos ke provinsi aja udah susah banget gitu kan. Ya udah niatin aja kali ya, niatin belajarnya ya hitungannya itu bener-bener hari-hari akhir sebelum inilah itu mulai gacor banget. Oke. Tapi saya tahu kemampuan saya kayaknya belum cukup buat saya nyampe nasional, makanya saya abis itu sholat duha, doa. Nah saya yakin pokoknya abis banyak doa, banyak ya perjuangan saya yang udah saya lakukan tuh, saya yakin kayaknya saya bakal lolos. Kehokian saya masih ada, saya bilang gitu. Makanya Ya, alhamdulillah ada lah berkahnya gitu ya. Ada berkahnya. Pas saya dikasih tahu kan pelajaran biologi gitu, dikasih tahu selamat ya Dan, lolos. Saya seneng. Lolos ke nasional. Nasional pas itu dikasih taunya gitu. Oh lolos, ya seneng lah gitu. Udah janjiin kamar makan-makan juga. Oke. Pokoknya ya kalau lolos makan-makan gitu. Pas lolos ya seneng, tapi dari situ kayak kesenangannya tuh nggak kayak pas saya lolos provinsi. Lebih senang kah atau malah Kayak lolos ya udah. lolos seneng, hilang tuh ya. Oke. Ya kayaknya mungkin lebih ya gara-gara oh iya ini mah bukan karena kemampuan sih, emang yang di atas lebih emang lagi meridoi saya buat lolos aja gitu. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Masya Allah ya. Nah, kalau dari Ustadz sendiri Ustadz ya, kan kalau tadi kita bisa
denger gitu ya ceritanya Izan gitu tentang gimana struggle-nya dia dan gimana juga apa ya perasaannya dia untuk mengikuti lomba KSN yang di zaman serba shifting sekarang ini. Kalau Ustadz sebelumnya emang awalnya udah berekspektasi tinggi atau malah ya udah deh untuk setahun-tahun ini mungkin kita agak sedikit menurunkan ekspektasi gitu. Gimana Ustadz? Ya sebenarnya sih kalau ekspektasi sih ada, hanya saja ya kita juga tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu ini banget, tidak terlalu Menuntut. besar banget ya, tidak terlalu besar banget. Yang penting kita bisa melihat bagaimana santri sudah mencoba untuk berprestasi. Ya adapun untuk masalah hasil ya itu kita serahkan kepada Allah. Nah dan ternyata alhamdulillah ya qadarullah, ya Allah memberikan rezeki kepada Izan gitu, alhamdulillah. Nah tapi ya tentu ya betul nomor satu adalah tentu itu adalah karena keberuntungan, yaitu maksudnya adalah rizki dari Allah. Dan tapi ya kita pun tetap ya apa namanya sudah mengapresiasi sekali kepada Izan ya, dengan ya segala usaha juga, tentu ada usaha juga meskipun mungkin tidak terlalu maksimal banget mungkin, tapi ya tentu ya semuanya ya yang pertama adalah karena rizki dari Allah, dan yang kedua adalah tentu juga ya pasti karena ini juga. Jadi maksudnya tentu juga ya dari usaha juga. Karena kalau misalkan tidak ya mungkin barangkali orang yang sama sekali tidak belajar mencoba ya itu kemungkinan akan sangat susah banget pulangnya. Bener banget. Iya. Jadi ya tentu ya itu ya. Jadi tentu ya dua faktor itu penting. Jadi faktor yang pertama adalah tentu kita berharap kepada Allah dan tentu adalah dari Allah, dan faktor yang kedua yaitu ya adalah itu apa namanya ya dari usaha juga. Nah, ya tentu dan memang juga untuk tahun ini memang sangat beda juga ya, sangat beda. Apalagi ini online pertama ya? Ya, enggak sebenarnya tahun kemarin kemarin. sudah pernah online. Tapi online-nya itu mulai dari provinsi saja. Kalau tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin untuk apa namanya kabupaten sempat offline dulu. Nah, setelah itu baru online. Tahun kemarin juga alhamdulillah kakak tingkatnya dapat medali juga kemarin. Dapat medali di nasional juga. Masya Allah, ini Ani belum dapat kabarnya. Apa karena Ani kurang update kali ya? Iya, mungkin. Itu di Ya, bidang apa, Sat? di bidang fisika Fisika juga, juga. Medali yaitu apa, Sat? medali perunggu. Wah, Nafi Mulyo. Punya perak Perunggu. perunggu. Medali Oh, perunggu iya, tapi Nafi. ya Nafi, tapi perunggunya perunggu awal. Oh, Jadi perunggu. urutan iya, ke-16. Hampir Jadi perak gitu. satu lagi itu ke perak. Oh, Ya. Nah, jadi jadi memang apa namanya? Untuk tahun ini, khusus tahun ini dari kabupaten ini adalah online. Memang bentuk-bentuk soalnya benar-benar sangat beda sekali dibandingkan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu biasanya mulai dari kabupaten itu udah esai. Jadi esai cuma 7 soal atau 8 soal dan itu dalam waktu yang panjang. Iya. Nah, kalau sekarang, kalau kemarin itu PG seluruhnya dan 30 soalnya. Jadi soal-soalnya itu tipe-tipenya itu enggak terlalu jauh dibandingkan dengan SBMPTN. Oh. Jadi Mungkin untuk itulah. mempermudah penilaian merekanya Nah, juga itu kali Sat, ya? mungkin. Nah, jadi ya itulah. Jadi memang kemarin sempat ini juga sempat apa namanya? Bilang juga ke santri-santri, ke Izan dan kawan-kawan ya. Ini memang di satu sisi memudahkan karena soalnya relatif lebih mudah, tapi di satu sisi yang lain bahwa kemungkinan kalau soal-soal tipe SBM ini orang lain juga banyak yang mulai mempersiapkan. Nah, benar. jadi kemungkinan dari segi peluang antara yang udah banyak belajar atau enggak di soal-soal tipe esai belum tentu lolos juga karena lebih pada ke tipe SBM, dan itu baru tahunya itu ya sekitar berapa? iya. Beberapa pekan sebelum Beberapa kan? pekan Beberapa sebelum. pekan sebelum. Itu di spill dulu tuh dari pihak Iya, lombanya. betul. Jadi baru dikabarkan yaitu itu sekitar beberapa pekan sebelum ini. Ya udah akhirnya kita apa namanya mempersiapkan itu. Nah, adapun untuk yang provinsi normal kembali. Hanya Nah, ini nih Sat nih yang pengen Ana tanyain gitu kan. Esai. Karena kalau kita lihat tarik benang merah ke belakang gitu ya, kalau kita flashback lagi kan emang kalau kondisinya normal itu cara kita melatih santri-santri ini kan review soal dan lain-lain gitu. Ternyata sekarang itu regulasinya berubah gitu. Mungkin bisa dikatakan 180 derajat berubah. ya. Nah, itu ada strategi khusus nggak sih Sat, buat mempersiapkan nih si santri supaya mentalnya oke, terus kemudian dari segi penguasaan materinya juga oke? Sebenarnya sih hampir sama saja dari segi persiapan, hampir sama saja, walaupun mungkin dari segi apa sistemnya berbeda antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, tapi dari apa namanya, dari strategi hampir sama. Bedanya kalau tahun sekarang mungkin penyampaiannya lebih pada ke online saja, jadi melalui Zoom. Oke.
melalui Zoom, tapi ya Jadi live sistem Zoom, live kemudian Zoom. di sebelah device-nya nyalain Iya, soal gitu. iya kayak gitu kurang lebih soal-soal. Agak ribet ya Set ya? Ya Agak lumayan ribet. ribet. Nah, Agak ribet. Agak Ada ribet. kendala nggak ketika menjalankan perlombaan ini? kalau saya sih alhamdulillah enggak. Tapi sempat ada kendala yang lain. Kalau ya kayak kimia kemarin ada. Kenapa tuh? Kalau yang saya dengar ya internet down selama berapa menit. Jadi 20 hitungannya menit. 20 menit internet 20 menit. down. down. Jadi ya nggak bisa. Ya udah nggak tahu tuh mereka ngapain. Ubed kan? Ubay Yang sama sama Faras. 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 Dan alhamdulillah satu Satu Masuk diantaranya lolos ke nasional. masuk lolos. Mm. Ya Di Masya Allah lah. Ajib itu Masya Tapi Allah. emang Ubed orang kalau saya sih nggak kaget gitu ngeliat orang kayak dia emang dari SMP udah kelihatan lah orangnya. Iya iya iya. Kalau Soalnya kalau ente yang ngeliat emang beda nih. Kayak tipikal anak yang santai tapi ajib gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau dari ente sendiri gitu, kalau ente ngeliat kayaknya ente tipikal gaya-gaya yang suka juga main futsal, suka juga main bola, ya nggak sih? ya kalau futsal bola saya itu dulu doang SD. Kalau sekarang sih sebenarnya Apa nih? gini. Olahraganya apa nih kalau sekarang? Kalau SMP saya bener-bener no lab ya. Oh enggak ada kegiatan sama sekali. Bener-bener kayak maka apa dulu tuh SMP gara-gara saking pengennya ikut OSN Ah. yang apa ya nggak lolos lah itu kan nggak ikut. Tapi bener-bener ini banget lah gacor banget. Berarti emang dari awal anak ini belajar. ambisius, Tat. Iya, saya menang di SMP-nya. Aha. Pas masuk SMA baru tuh saya nyadar, oh hidup saya no lab banget gitu kan. Oke. Maksudnya bener-bener dikit-dikit di kamar, sore di kamar. Kayak sedangkan anak-anak kamar saya pas kelas 10 sama kelas 9 tuh beda. Kalau di kelas 10 rata-ratanya emang orang-orangnya yang keluar kamar semua. Mhm. Nah dari situ ya udah saya kayak nyari kegiatan dah. Pokoknya di bawah kan saya kan di gedung Mina. Mina kan ada jalan Lorong. setapak gitu Oh ya. iya jalan. Ya itulah. Nah itu ada yang main basket, saya nyoba-nyoba. Akhirnya ya bisa main basket gitu. Oke, berarti nggak cuman fokus belajar tapi ada lah gitu ya Ada, selingan-selingan. nah. Tapi kalau ente sendiri selain aktif belajar, aktif di organisasi atau aktif di ekskul, Organisasi enggak sih. paling jam tol dong ya. Jam tol doang. Iya. Ah. Kalau boleh dikasih tahu jam tol itu apa? Mungkin ke teman-teman. Jam tol, ya jam tol itu OSIS Albina. Oke, jadi di Secara Albina simpel OSIS itu namanya jam tol Jam ya. tol, iya. Oke. Tapi selain itu nggak ada ikut organisasi. Ada sih saya ikut Osquad juga kan, Olimpiade Oh, Squad. iya. Terus PIS bahasa Inggris. Padahal saya nggak jago, tapi ikut aja. Siapa tahu bisa. Nular kan dari orang-orang yang jago gitu. Iya. Terus apa ya? Alihya sempat SMP. Oke. Apa lagi ya? Udah mungkin. Berarti emang ente tuh aktif di kegiatan-kegiatan yang akademis ya bisa dikatakan gitu ya. Iya. Akademis sih. Masya Allah. Dan gimana cara ente bagi waktu itu antara mengerjakan satu hal dengan yang lain? Saya sih sebenarnya orangnya berantakan. Saya bener-bener apa ya? Ngelakuin semuanya sebenarnya kalau lagi mood aja kayak misalnya jujur aja nih kayak misalnya jadi jam tol kan saya ibadah ke Depak juga kan. Bener-bener awalnya pendidikan, SK-nya dapatnya Oke. ibadah. Nah, ibadah juga kan kerjanya yang harusnya pendidikan kerjanya di event-event doang, ini kerjanya setiap hari ya keliling-keliling masjid, ngurus-ngurusin santri, Oke. itu kan capek banget. Nah, ya itu kadang-kadang saya bilang ke ketuanya, lagi mager nih, nggak kerja dulu ya. Ya udah nggak kerja. Ya saya lebih gimana ya, ngelakuin semuanya mut-mutan kayak PIS juga. Kadang-kadang saya nggak datang. Kalau buat olimpiade persiapan? Kalau persiapan, kalau kelas 10 masih rajin saya. Aha. Kelas 11 ini, ya mungkin gara-gara jam tol. Padahal jam tol saya juga nggak sibuk-sibuk banget. Ya. Tapi emang kayak butuh hiburan juga kan. Kita nggak dijenguk, nggak ini. Ya gitu, jadinya ya rada mut-mutan juga pas olimpiade. Tapi pas mulai dikasih tahu bakal ada lomba, kan sempat juga kita ikut lembaga gitu kan. Oke, Lembaga pelatihan. Heeh. Ya udah dari situ ya udah seriusin aja lah buat lumayan gratis kan dari Albina. Ya udah ikutin gitu. Dan alhamdulillah itu juga bermanfaat ya. Maksudnya Ya cukup. selain mengisi waktu itu juga menambah ilmu juga ya signifikan ya. Iya lumayan. Mungkin itu kali Sat ya. Salah satu faktor kenapa ngebuat dia ini signifikan dalam peningkatan pemahaman kompetensinya dalam. Iya betul. Memang salah satunya meskipun mungkin di kelas 11 agak menurun, ya tentu itu dari kelas 10 yang rajin itu pasti ada
ada proses. Itu adalah salah satu proses juga, karena mungkin di kelas 10 Izan ini udah terbiasa, udah berusaha untuk mencoba-coba tapi agak kesulitan di soal-soal tertentu ya. Nah mungkin karena udah terbiasa, maksudnya udah banyak juga. Nah pas di kelas 11 ketika mencoba lagi meskipun tidak terlalu intens, tapi prosesnya sudah lumayan ada di kelas 10 sehingga dengan begitu ketika belajar menjadi lebih mudah lagi. Menjadi lebih mudah karena kalau misalkan sudah sebelumnya udah mencoba, biasanya kita akan relatif lebih mudah untuk belajar lagi meskipun mungkin intensitasnya agak sedikit dikurangi. Mungkin gitu ya. Mungkin patternnya juga udah paham kali ya Zan ya ente ya. Mungkin sih. Masya Allah. Jadi harapannya apa nih Zan buat nasional ini, ente berharap seperti apa nantinya? Ya saya berharap dapat medali, lumayan buat koleksi di rumah. Saya belum, saya lomba-lomba benar-benar bergengsi gitu belum ada sih. Belum ada. Baru ini nih. Baru ini. Dan udah sampai tahap nasional nih. Iya, makanya sayang banget kalau nggak dapat medali tuh. Iya, makanya emang patut amat sangat diperjuangkan ya. Iya. Dan juga mungkin itu akan berpengaruh Sat ya untuk bagaimana Izan ini nantinya, kan sekarang udah kelas 12. Nantinya keluar Albina, lulus dari Albina kemudian masuk ke perguruan tinggi itu juga bermanfaat Sat. Insya Allah ya. Masya Allah. Insya Allah. Nah ini nih terakhir nih Sat. Kira-kira kalau santri-santri yang ikut lomba itu ada nggak sih proyeksinya untuk nanti memudahkan dia ketika lulus untuk mendapatkan perguruan tinggi favoritnya? Sebenarnya sih mungkin untuk beberapa universitas ada, tapi tidak seluruhnya. Ada misalkan seperti universitas kalau tidak salah seperti UI, kemudian UGM kalau tidak salah, memang ketika santri atau siswa itu dapat medali, maka di jurusannya itu jurusan yang sama dengan bidang lomba, itu biasanya ada kemudahan. Tapi untuk beberapa universitas seperti ITB belum sempat dengar hal itu. Cuma memang sih lebih pada ketika kita belajar, contohnya seperti bidang fisika ya, mungkin salah satunya juga saat SBM akan memudahkan juga untuk di bidang fisikanya minimalnya, sehingga akhirnya di bidang yang lainnya ya tinggal ya menambah bidang yang lainnya. Adapun untuk di bidangnya mungkin sudah lumayan lah gitu, jadi seperti itu. Jadi walaupun misalkan di universitas tertentu misalkan tidak, ya setidaknya itulah dari segi materi-materi yang sudah dia kuasai. Dan jadi memang gitu sih Sat ya, Masya Allah. Kalau aneh lihat refleksi dari teman-teman yang dulu sempat ikut Olimpiade, kemudian mereka-mereka ini mengikuti tes SBM gitu ya, mayoritas dari mereka keterima karena mungkin itu sudah terbiasa untuk mengerjakan soal setipe dan kemudian juga sudah terbiasa untuk mengeksplor diri melatih dengan soal-soal yang serupa gitu ya. Zan, terakhir Zan, dari ente mungkin pesan buat teman-teman yang sekarang lagi struggle nih di dunia pendidikan. Kalau pesan nih sebenarnya susah sih. Saya kalau misalnya ngasih pesan emang suka nulis semoga lebih baik doang. Mungkin dari ente kayak harapan itu. Harapannya ke depan, dan mungkin ente ngelihat dari diri ente yang kemarin kurang terus diakselerasi, ternyata alhamdulillah bisa nyampe ke tahap ini gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kalau buat harapan ke yang bawah nih. Ya, yang bawah dan juga teman seangkatan. Sambil nasihat juga lah, selain harapan juga nasihat. Iya. Waduh, nasihatin orang emang susah ini kayak buah ya. Kira-kira ya semangat terus sih. Sebenarnya emang kayak butuh motivasi banget sih. Yang bikin saya nyampe sini sebenarnya motivasi. Motivasi untuk apa kalau ente? Kalau sebenarnya saya dari dulu belajar ya buat motivasi buat lomba. Kalau saya nggak tahu mungkin yang lain kalau misalnya pengen biar bisa belajar lebih giat, biar apa? Ya pasti harus ada motivasinya. Ditentuin aja dari sekarang kayak mau masuk ITB apa namanya rata-rata UTBK-nya berapa? Itu kan benar-benar harus diperjuangin banget ya, gitu. Baik. Berarti intinya adalah motivasi ya. Motivasi. Oke deh, terima kasih Ustadz Deden, terima kasih Izan atas waktunya. Mungkin kita cukupkan sesi hari ini. Baik, saya Muhammad Rifki Ashraf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah,
di atas paham salaful